Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Sistem Informasi dari kelas 12 4A 05. Di sini kami ingin mempresentasikan metode penelitian agen toko hijau. Anggota kelompok kami ada 5 orang. Yang pertama ada Audi Kurniawan, yang kedua Melinda Vega Puspita, Citra Dwi Maharani, Hisbullah Huda Sujana, dan terakhir Muhammad Bahri Anwar. Di sini ada latar belakang meningkatnya perkembangan perekonomian di Indonesia saat ini membuat persaingan bisnis yang dihadapi oleh pedagang toko kelontong sampai dengan toko modern menjadi semakin ketat, sehingga menuntut bidang pemasaran harus lebih cermat dalam menentukan strategi bersaing agar dapat memenangkan persaingan yang akan dihadapi nantinya. Setiap pedagang toko, kelontong, dan toko modern tentu memiliki target atau tujuan yang ingin dicapai. Salah satunya yaitu dengan memperoleh keuntungan yang diinginkan. Analisa sistem berjalan dalam menganalisis sistem usaha agen toko hijau, ada beberapa analisis yang dapat dilakukan. Berikut adalah beberapa analisis yang umum dilakukan. Yang pertama ada analisis kebutuhan bisnis, identifikasi dan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan bisnis agen toko hijau. Hal ini melibatkan identifikasi proses bisnis yang perlu didukung oleh sistem seperti manajemen inventaris, manajemen pesanan, pengelolaan pelanggan, atau analisis penjualan. Yang kedua ada analisis stakeholder, identifikasi stakeholder yang terlibat dalam agen toko hijau seperti pemilik toko, karyawan, pelanggan, dan pemasok, melakukan analisis tentang kebutuhan dan harapan dari setiap stakeholder ini. Yang ketiga ada analisis proses bisnis, melakukan pemetaan dan analisis terhadap proses bisnis yang ada. Identifikasi proses yang berpotensi untuk ditingkatkan atau otomatis melalui sistem. Tiga apa dua? Tiga. Yang tadi. Yang keempat ada analisis data, tinjau data yang dibutuhkan dalam agen toko hijau, identifikasi jenis data yang perlu dikumpulkan, disimpan, dan diproses oleh sistem. Analisis ini juga mencakup identifikasi sumber data, struktur data, dan hubungan antar data yang diperlukan. Yang kelima ada analisis antarmuka pengguna. Identifikasi kebutuhan antarmuka pengguna yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem. Hal ini melibatkan analisis tampilan, navigasi, dan fungsi yang mudah digunakan oleh pengguna. Pertimbangkan juga faktor-faktor sangat responsivitas antarmuka pada berbagai perangkat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Amelinda. Yang keenam, analisis keamanan. Tinjau aspek keamanan yang perlu dipertimbangkan dalam sistem usulan. Identifikasi risiko keamanan yang mungkin muncul seperti perlindungan data pelanggan, perlindungan transaksi, dan pengelolaan akses pengguna. Pertimbangkan penerapan langkah-langkah keamanan seperti autentikasi pengguna, enkripsi data, dan kebijakan privasi. 7. Analisis kinerja. Pertimbangkan faktor kinerja sistem, seperti waktu respons, kapasitas pengguna, dan pengelolaan beban. Analisis ini penting untuk memastikan bahwa sistem dapat menangani jumlah pengguna dan volume transaksi yang diharapkan tanpa mengalami kinerja yang buruk. 8. Analisis keuangan. Tinjau aspek keuangan dari sistem usulan, hitung biaya pengembangan, implementasi, dan pemeliharaan sistem. Pertimbangkan pula manfaat finansial yang diharapkan dari sistem, seperti penghematan biaya operasional atau peningkatan pendapatan. Analisa sistem usulan. Sistem yang diusulkan ini memiliki tahapan atau prosedur dalam pelaksanaan operasional sistem. Adapun tahapan prosedur yang diusulkan terdiri dari 1. Login. Di sini admin melakukan login dengan memasukkan email dan password. Jika berhasil, admin masuk ke menu utama. Kedua, pengecekan data barang. Setelah masuk ke menu utama, admin bisa mengecek data barang seperti nama barang, stok, dan harga barang. Ketiga, produk updating. Di sini admin dapat mengupdate barang seperti memasukkan barang baru atau menghapus barang yang lama. Keempat, cetak struk.
Ketika proses transaksi antara pembeli sudah terjadi, maka admin dapat mencetak struk sebagai bukti pembelian. 5. News updating. Di sini admin dapat mengupdate jadwal promosi barang. Kemudian desain basis data IRD. Di sini terdapat entitas pelanggan dengan 4 atribut. Yang primary key-nya adalah kode pelanggan. Kemudian entitas barang dengan primary key kode barang, kemudian detail barang dengan primary key kode barang, kemudian supplier dengan primary key kode supplier, kemudian pembelian dengan primary key nofaktur, kemudian detail pembelian dengan primary key nofaktur, penjualan dengan primary key no nota, dan yang terakhir detail penjualan dengan primary key no nota. Di sini ada spesifikasi file pelanggan, ada elemen data, akronim, tipe, panjang, dan keterangan. Yang pertama, di sini ada kode pelanggan, akronimnya kode underscore pelanggan, tipenya integer, panjangnya 4, keterangannya auto increment. Nomor 2, di sini ada nama pelanggan, akronimnya nama pelanggan, tipenya varchar, panjangnya 50. Yang ketiga di sini ada elemen datanya alamat, akronimnya alamat, tipenya varchar, panjangnya 80. Yang keempat ada nomor HP, akronimnya nomor HP, tipenya integer, panjangnya 14. Spesifikasi file barang, di sini ada elemen datanya, kode barang, akronimnya kode barang, tipenya integer, panjangnya 10, keterangannya auto increment. Nah, nomor 2 situ ada nama barang, akronimnya nama barang, tipenya varchar, panjangnya 30. Spesifikasi file detail barang, di sini ada elemen datanya, ada kode barang, akronimnya elemen datanya harga, akronimnya harga, tipenya integer, panjangnya 30. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Anwar. Baik, selanjutnya ada spesifikasi file yang dimana elemen datanya berupa kode supplier, akronimnya kode supplier, tipenya integer, dan panjangnya 10. Lalu keterangannya auto increment. Selanjutnya yang kedua ada elemen data nama, akronimnya nama, lalu tipe datanya pacar, lalu panjangnya 50. Lalu yang ketiga ada elemen data yaitu alamat, lalu akronimnya alamat, lalu tipe data pacar, dan panjang 80. Selanjutnya ada elemen data nomor telepon dan akronimnya nomor telepon. Lalu tipe datanya integer dengan panjang 14. Selanjutnya ada spesifikasi file penjualan yang dimana
elemen datanya berupa nomor nota, lalu akronimnya nomor nota, dan tipe data integer, lalu panjang 10, lalu keterangan auto increment. Dan yang kedua ada elemen data tanggal penjualan, lalu ada akronim tanggal penjualan, lalu tipe data date time dengan panjang 0. Lalu yang ketiga ada elemen data kode pelanggan. Lalu ada kode pelanggan underscore pelanggan. Lalu ada tipe data integer dengan panjang 10. Selanjutnya ada spesifikasi file detail penjualan, yang dimana elemen data sebagai adalah nota, lalu akronimnya nota underscore nota, lalu tipe data integer dan panjangnya 20. Selanjutnya keterangannya auto increment. Dan yang kedua kode barang, lalu akronimnya kode underscore barang, tipe data integer dengan panjang 10. Selanjutnya ada jumlah satuan, akronimnya jumlah satuan, tipe datanya integer dan dengan panjang 10. Selanjutnya ada harga, lalu akronimnya harga, tipe datanya integer dengan panjang 40. Selanjutnya ada total, akronimnya total, tipe data integer dengan panjang 40. Selanjutnya ada spesifikasi file pembeli. Elemen data nomor faktur, akronim nomor faktur, lalu tipe data integer panjang 10, keterangan auto increment. Selanjutnya elemen data tanggal pembelian, lalu akronim tanggal pembelian, lalu tipe data date time panjang 0 atau tidak ada. Selanjutnya ada elemen data kode supplier, akronimnya kode supplier, lalu tipe datanya integer dengan panjang 10. Selanjutnya ada spesifikasi file dengan detail pembelian. Yang pertama, elemen data nomor faktur, lalu akronimnya nomor faktur dengan tipe integer dengan panjang 10 dengan keterangan auto increment. Lalu yang kedua ada kode barang dengan akronim kode barang, tipe data integer panjang 10. Selanjutnya yang ketiga elemen data harga beli, lalu akronim harga beli, tipe data integer dengan panjang 40. Lalu selanjutnya ada elemen data jumlah beli, lalu akronimnya jumlah beli dengan tipe data integer dengan panjang 10. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Audi Kurniawan. Baik, terima kasih Saudara Anwar. Di sini adalah desain antarmuka atau bisa disebut mockup. Dan ini halaman loginnya. Dan di sini ada berandanya. Dan di sini ada halaman stok barang. Di
Di sini juga tertera namanya stok barang dan kita akan dimunculkan oleh nama barang dan harganya juga. Di sini juga kita membuat mockup metode pembayarannya. Menu pembayaran ya nanti akan muncul berbagai metode pembayaran, bisa cash, debit ataupun kredit. Dan ini struktur masalahnya ketika sudah selesai belanja, dan ini akan keluar struktur pembelanjaan agen toko hijau kami. Dan di sini ada juga jadwal promosi dan akan menampilkan kayak harga-harga yang promo. Dan di sini struktur navigasi adminnya dari login ke admin. Nah, dari admin itu bisa ke news, produk updating, member updating, dan clock out. Dan dari news kita bisa ke edit, add news, dan delete. Dan produk updating bisa juga ke tambahkan, edit, atau delete. Dan member updating itu ada bisa juga ke edit, delete, dan lihat. Dan seperti itu. Dan sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.